Kajian Ustadz Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang muslim, apalagi kami sebagai orang tua ini kan tentunya harus belajar, berusaha untuk mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh seperti itu, Pak Ustadz. Nah, bagaimana Pak Ustadz kiat-kiat ini menurut Pak Ustadz ini, bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh seperti itu, Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang tugas kita sebagai orang tua itu berat ya. Berat itu maksudnya pertanggungjawaban kepada Allah Ta'ala, maksudnya ya bukan berat di keseharian, itu ya sudah tugas kita lah. Pertanggungjawaban kepada Allah Ta'ala inilah yang berat sebenarnya. Jadi istilahnya kita mencoba memahami salah satu ayatku, anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebenarnya itu sangat sulit. Tidak segampang orang belajar agama kemudian dia pasti masuk surga, belum tentu. Ya. Orang hafalan Quran dia masuk surga, belum tentu. Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Orang yang mempunyai ilmu, titipan ilmu dari Allah Ta'ala itu dia belum final, dia baru dititipin ilmu, bentuknya kecerdasan. Kecerdasan itu sama seperti kita ngomong, ini kan kecerdasan ngomong. Iya, cuma pada saat kita ngomong ada yang salah apa enggak di hadapan Allah, lah itulah pertanggungjawaban. Sama kecerdasan kita itu memahami agama kita, kalau kecerdasan itu bentukannya ilmu, ya hanya kecerdasan ilmu. Nah, pada saat dia itu memberikan sesuatu tentang ilmunya kepada orang lain, kalaupun ada salah itu juga berlaku kepada seorang yang dia sendiri punya ilmu agama, tetap berlaku. Tidak berarti kalau dia punya ilmu agama terus terbebas dari salah dan dosa, enggak ada seperti itu. Nah, yang jelas untuk mendidik anak kita menjadi soleh atau soleha itu memang harus diawali dari kita. Kita sejak remaja harus belajar untuk memahami agama kita sendiri dan mengerjakan. Mengamalkan itu mengerjakan, ya, mengamalkan itu dikerjakan. Diceritakan kalau kita itu mau melakukan suatu perbuatan baik, diawali dengan membaca basmalah. Nah, bismillah itulah yang menjaga agar kita ingat bahwa yang kita kerjakan itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita ingat pada saat mengerjakan baik itu, sehingga kalaupun ada ujian yang mengenai kita, kita juga tahu ini ujian ini dari Allah Ta'ala, walaupun lewat orang lain. Jadi ujian itu seperti itu, yang kita hadapi sekitar kita itu ujian. Nah, pada saat kita itu diuji dengan keadaan sekitar itu mampu apa tidak pada saat kita remaja. Kalau itu dinilai oleh Allah Ta'ala mampu, ya nanti dia akan punya genetik yang baik. Kalau dia dinilai oleh Allah Ta'ala ya mampu ndak, ya normal, manusia normal, ya itu juga nanti ada nilainya. Kalau dia tidak mampu kemudian melakukan sesuatu keburukan demi keburukan, ya dia minus. Kemudian kalau dia banyak nggak mampunya, kemudian banyak ngeluhnya, kemudian banyak protesnya, protes kepada manusia, protes kepada keadaan, akhirnya kan itu protes kepada Allah aja. Nah, orang yang seperti ini dia punya genetik, nanti kalau dia punya anak ya sama anaknya. Hobinya protes atau hobinya bersyukur kepada Allah Ta'ala itu tergantung genetiknya, tergantung orang tuanya. Nah, kalau yang sudah tua-tua begini bagaimana Ustaz? Sudah terlanjur ya. Apalagi sudah terlanjur punya cucu gitu ya. Expendable. Kan kita bisa cross check nih ceritanya. Kalau orang tuanya yang satu agak anteng, yang kedua itu emosional umpamanya, nanti bisa dilihat yang satu itu anteng atau yang satunya emosional. Umpamanya anaknya dua nih, yang satu anteng atau yang satu emosional, kan gitu nih. Nah, itu berarti menggambarkan ini dua karakter. Umpamanya yang anteng itu ayahnya, yang emosional ibunya.
Nah yang satu mamanya cewek, yang kedua ya cewek, yang satu itu anteng kayak ayahnya, yang satu emosional kayak ibunya, persis mirip plek gitu ya. Nah ini biasanya anaknya cukup 2 biasanya. Tapi kalau mamanya yang satu kayak ibunya, yang kedua kayak ibunya, Ada satu lagi. nah biasanya itu disiapin satu lagi. Potensinya ada. Potensi ada. Sistem Allah gitu saja. Selama ini saya pelajari seperti itu. Jadi ada satu sebenarnya yang belum, yaitu sifat-sifat kayak ayahnya. Kalau mamanya tapi kok nggak bisa-bisa, nah, ayahnya nggak mau kali. Kan nggak mau kenapa? Istrinya emang jengkelin, jadi dia sendiri udah nggak mau sebenarnya. Nah, di titik nggak mau itu sendiri sebenarnya, nanti pada saat hubungan suami istri itu sperma itu bisa mati sendiri, karena si bapaknya nggak mau. Itu hanya kewajiban aja, dia nggak mau punya anak lagi gitu loh. Nah, itu bisa seperti itu. Itu hanya Allah Ta'ala, karena dia tidak ingin sebenarnya. Nah anak yang seperti itu ya nggak akan keluar dari garis ayahnya, kalau enggak ya ibunya. Kita tes satu-satu, gitu. Haji C, anaknya tipikalnya diem atau emosional, G? Dua-duanya. Dua-duanya ya, dua-duanya ya. Dua-duanya. Emosional dan diam. Emosional dan diem. Nah, dua-duanya yang muncul emosionalnya dua-duanya atau diem dua-duanya? Yang satu diam, yang satu emosional. Anaknya 2 Pak Ustaz. Iya. Anaknya 2. Anak-anaknya juga, satu itu diem, yang satu emosional, kan gitu ya. Iya. Nah yang diem itu juga emosional enggak? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Nah kalau Haji C ini jelas, yang satu diem, yang satu emosional, 2 kan gitu ya. 2, ya. Nah ini berarti benar, yang satu diem kayaknya kayak Haji C, yang emosional kayaknya kayak tetangganya kayak. Jangan gitu Pak Ustaz. Bercanda aja. Tetangganya dulu. Kan dijelaskan tetangganya dulu, sekarang udah jadi istri. Nah pasangan Haji C ini termasuk yang diem kayak Haji C atau yang emosional? Yang emosional. Emosional. Nah kan berarti benar bahwa ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala mirip karakter bapaknya atau ibunya, sama seperti itu. Coba sekarang kamu tuh Ya betul Pak Ustaz. ya, anakmu emosional apa diem atau biasa-biasa aja? Dua-duanya itu yang emosional ada, yang diam ada, yang diam emosional juga ada, yang emosional diam kadang-kadang juga gitu. Tapi yang muncul biasa yang mana? Emosional ada, diem ada gitu. Iya. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang emosional, siapa yang diem? Yang emosional, yang Nggak usah cari orang lain ya. perempuan, yang perempuan, yang wanita. Terus yang diem? nomor 1, Yang perempuan diam, juga. yang nomor 2 laki. Ya oke. Mirip Sekarang mamanya itu yang ya, ya. sekarang kamu bagaimana, istrimu bagaimana? Saya orangnya kadang-kadang diam emosional, istri saya emosional diam. Iya itu kadang-kadang gitu. Dulu Kan itu sehari-hari, jangan dihadapin persoalan dulu. karena kan ada fase-fase perubahan kalau saya pantau ya Pak Ustadz. Kalau dulu rajin bergerak itu Pak Ustadz, bekerja, karena istri saya dulu bekerja. Diem itu kan nggak harus bekerja. Diem itu kan karakter, dilihat ini banyak ngomong apa enggak, lah itulah diem. Tak banyak ngomong. Siapa yang nggak banyak ngomong? Istri saya. Oke, nah yang emosional siapa? Saya. Kenapa gitu ya Pak Ustadz? Kan sehari-hari kan kelihatan gitu. Nah itu sudah jelas, yang satu emosional kayak kamu, yang satu diem kayak istrimu. Nah ini untuk punya anak lagi agak sulit. Betul, saya 2 Pak Ustadz. Ya kayak Haji C itu kan jadi langsung 2 aja gitu. Iya. Nah menggambarkan bahwa karakter ibu dan ayah itu ada pada anak. Nah kalau ada orang tua bilang anakku itu kok suruh sholat kok susah, Iya. nah, itu nggak usah cari yang aneh-aneh. Ya cari siapa di antara bapaknya atau ibunya yang memang malas untuk berbuat baik. Jangan sekarang loh ya.
Kalau sekarang kan dia inginnya baik pasti. Iya benar. Apalagi ingin baik, ada uang mamanya ya kan keinginan normal kan. Emang uang bisa membuat baik? Enggak sih. Paling kalau dia punya uang ini santrenin anaknya. Iya. Kan gitu ya. Aman gitu kan Aman gitu ya. menurutnya itu. Iya gitu. Jadi dia menurutnya kalau udah disantren itu udah jadi baik gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya kesulitan untuk mendidik anak. Jadi kalau anak kita, saya anggap kita termasuk kita, Iya. ada yang memang itu mamanya malas, ya itu berarti salah satu dari kita. Malas berbuat baik itu salah satu dari kita. Malas berbuat baik itu salah satu dari kita. Nah, kalau anak kita itu emosional, ya itu pasti salah satu dari kita. Anak itu pendiam, ya salah satu dari kita. Kalau anak itu berprestasi, itu hanya Allah aja. Seperti itu. Kalau anak itu tidak berprestasi, itu salah satu dari kita. Itu harus seperti itu. Jadi kita membedakan bahwa bagaimana kalau Allah itu memberikan suatu seperti kita itu senang, itu dari Allah aja. Tapi kalau itu menjadikan kita itu tidak nyaman, itu dari kita aja. Kenapa? Memang sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Wih, berat itu ya Pak Ustaz. Iya harus. Ma sabaka min hasanatin famin Allah wa ma sabaka min sayyatin famin nafsik. Itu harus dipegang. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, dan apa saja musibah yang engkau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Jadi kalimat ayat ini baku harus kita pegang. Karena kalau itu mamanya nikmat di situ diceritakan itu dari sisi Allah, berarti disitulah Allah yang maha memberi. Memberi bisa wujudnya fisik, bisa saja memberi dalam bentuk hidayah. Makanya kalau anak yang pandai itu adalah pemberian Allah, bentukannya fisik, pandai. Jangan diaku-aku itu kita. Nah kalau itu diaku kita, itu dia diceritakan di ayat yang lain dinamakan fasik, membanggakan anak, atau dikatakan bisa aja kalau itu terus keterusan sehingga anaknya pintar, diaku yang pintar itu adalah karena dia, berarti dia sudah mulai bermain dianya adalah Tuhan. Makanya itu syirik yang tidak begitu tampak, tetapi itu tetap dinilai oleh para malaikat itu syirik. Makanya kita harus megang mana haknya Allah, kita nggak boleh ikut cawe-cawe sehingga kita tidak nanti bertanggung jawab di akhirat. Nah, pada saat kalau mamanya anak itu memang dilalah kok ya mau belajar agama, dilalah itu sejak kecil sholatnya tertib, jangan dibanggakan, biasa aja, disyukuri aja kepada Allah Ta'ala. Tidak usah di depan dia, tetapi dibangkitkan semangatnya. Karena apa? Kalau nanti kita mensyukuri di depan dia, membanggakan, itu nanti malaikat itu mencatat ke depan. Ini orang membanggakan anaknya. Suatu ketika biasanya anak yang seperti itu balelo, anaknya nggak mau sholat, anaknya nggak jauh dari orang tua. Akhirnya seperti itu. Kasusnya seperti itu banyak. Nah, karena apa? Karena tidak memahami bahwa nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala melalui anak itu tidak boleh diakui itu milik kita. Oh, berarti kepandaian atau kepintaran anak itu juga merupakan ujian bagi orang tuanya dan bagi si anak itu Pak Ustaz. Iya, seperti itu. iya. Itu tetap ujian itu namanya. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita mau mendidik anak ini tak kita kasih tahu. soleh itu Pak Ustaz? Ya, itu kan susah jadinya itu. Lah iya, kalau soleh itu kan jalan ya. Jalan menuju ke arah kesolehan. Jadi bukan endingnya itu soleh sebenarnya. Jadi jalan menuju kesolehan itu terus dan dikerjakan istiqomah. Kan seperti itu dari mulai remaja, dari mulai dia menikah dan dia punya anak, akhirnya kamu punya cucu umpamanya. Itu kan sebenarnya kesolehan yang selalu dijaga terus menerus. Soleh itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia ya tertib aja lah. Kalau dia itu sering ke masjid ya tertib dia di masjid. Seperti itu, kayak momennya kita bisa di masjid, bisa jamaah dan sebagainya. Enggak usah diaku-aku bahwa kita itu hebat jamaah terus, enggak boleh. Itu diizinkan oleh Allah Ta'ala kita bisa berjamaah. Nah itu jangan menjadi suatu kebanggaan. Seperti itu hanya Allah Ta'ala.
Karena banyak juga saudara-saudara kita yang belum berjamaah, ya nggak usah kita itu pikirkan, maksudnya nggak usah akhirnya kita bisa menyibir saudara-saudara kita yang belum berjamaah, nggak boleh seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang soleh pun jangan merasa bangga, nggak usah merasa bangga, itu titipan Allah kok. Kan dari ikhtiar saya, loh kan merasa dari ikhtiarnya, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Suatu ketika nanti kalau anaknya itu beda pendapat sama orang tuanya kemudian kabur gimana? Makanya jangan memaksa kepada keluarga itu walaupun kita itu memberikan tentang ibadah. Gimana loh, kok nggak dipaksa gimana? Begini loh, lawang namanya agama kita itu baik. Untuk orang yang non muslim aja kita nggak boleh memaksa. Betul. Apalagi kita di dalam keluarga. Kita itu bukan memaksa, itu mengarahkan ke dalam syariat Islam, mengarahkan. Kalau nggak mau, kita lihat siapa yang nggak mau. Anak kita cek di antara ini. Kalau enak, berarti ini dari anak kok susah sekali, berarti dari orang tuanya itu ada yang susah sebenarnya. Dikasih tahu pasti ada yang susah. Tidak mungkin Allah itu memberikan anak yang susah, orang tuanya baik semua, nggak ada. Itu nanti orang itu akan berpikir bahwa Allah itu dolim kepada dia. Enggak, itu dari orang tuanya, tetap diambil genetik dari orang tuanya. Nah, kalau mamanya, oh saya ngasih tahu istri saya itu susah, nah, kamu sama istrimu sudah sekufu. Kamu ngasih istrimu sekarang susah, dulu kamu dikasihatin orang tuamu susah enggak? Taunya dulu memang dia itu termasuk susah, dikasih tahu orang tuanya. Setelah dia itu tobat, nah baru dia belajar agama, berusaha untuk hijrah, hijrahnya kaku. Akhirnya dia itu menikah dengan istri ya sama dengan dia, sifat kekakuannya ada sehingga dia susah. Kalau susah nggak perlu dipaksa, itu mohon ampun kita dulu. Mohon ampun ya Allah, jika dulu saya dikasih masukan sama orang tua saya susah, saya mohon ampun kepadamu. Dan orang muslim itu jarang yang seperti itu. Jadi dia tidak paham bahwa itu harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun terus-menerus. Sehingga engkau berikan istriku seperti ini, ya Allah susah sekali saya berikan masukan tentang agama, tentang ibadah. Ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Astagfirullahaladzim. Terus setiap hari, setiap saat, setiap kali sholat didoakan agar istri itu menjadi soleh. Doain aja. Kenapa didoakan agar soleha? Biar Allah yang mengatur nanti. Tetap kita itu memberikan pelajaran terus menerus. Nggak usah marah, kasih pelajaran. Nggak memaksa, enggak kok. Oh hidayah itu milik Allah. Jadi kita paksa itu malah dilarang oleh Allah Ta'ala. Gitu. Makanya di sini tetap kasih terus doa kepada Allah Ta'ala terus menerus. Nah, kalau memang suaminya sudah baik, sudah istiqomah, lurus terus-menerus, istrinya itu nggak bisa baik, nanti Allah kasih jalan kok. Bisa aja istrinya itu nanti selingkuh sama laki-laki lain. Itu cara Allah begitu aja. Supaya selesai maksudnya. Supaya selesai, karena Allah melihat si laki-laki ini istiqomah dia dalam menyembah kepada Allah Ta'ala. Cara Allah begitu. Nah, di titik di situ ketahuanlah istrinya selingkuh. Selesai, dia langsung. Selesai ya sudah, nanti si laki-lakinya bisa aja karena dia itu tetap sabar, dia tidak menjatuhkan istrinya yang ngawur, yang sulit dan sebagainya, dia sabar, dan bisa aja dikasih istri yang lebih baik daripada istrinya yang itu. Jelas nggak selingkuh lah, insya Allah ya. Nah si istri bisa aja dengan kondisi seperti itu, dia nikah nggak jadi, dia nikah gagal, dia nikah begitu aja. Karena apa? Emang perilakunya. Nah, disinilah kita harus memahami bagaimana kita menjadikan anak itu bisa menjadi nurut sama kita, kemudian mau belajar agama dengan baik, yaitu diawali dengan kita sendiri. Doa kepada Allah Ta'ala. Sejak dalam nikah kita sudah coba dekat sama Allah. Menikah istri, suami ini memang diajak dekat sama Allah Ta'ala. Pada saat umpamanya si istri itu hamil, cobalah baca Quran niatnya lillahi ta'ala. Si suami bekerja pun dia juga bekerja niatnya lillahi ta'ala. Tiap kali nganggur coba istighfar, coba memuji Allah Ta'ala. Terus menerus itu dilakukan setiap hari. Anak ini nanti otomatis dijaga oleh Allah Ta'ala.
dijaga sehingga anak itu tidak akan keluar dari ring yang dikerjakan oleh si ayah sama ibunya besok. Nggak akan. temen udah pensiunan juga Ustaz. Lalahnya dia punya anak itu boleh dikatakan sering berbuat maksiat Ustaz. Bagaimana orang tua ini bisa mendoakan anaknya sedangkan dia sendiri masih dalam proses pertobatan ini Ustaz? Gitu loh. Saya juga nanti saya tanyain Pak Ustadz Danu, insya Allah berkenan. Nah, gimana tuh Ustadz jalan keluarnya? Iya, sebenarnya begini Ci. Jadi si orang tua itu tetap dia itu belajar untuk berubah, bertobat, berubah seperti taubatan nasuha kan jelas ya. Bertobat, berjanji tidak mengulangi lagi dan berubah, tidak mengerjakan dan istiqomah. Nah, itu taubatan nasuha, mudah-mudahan itu diterimalah tobatnya ya. Nah, yang harus pada saat ada perubahan temannya Haji tadi itu seperti itu, di titik itulah sebenarnya dia boleh mendoakan anaknya menjadi anak soleh, cukup aja soleh. Persoalan nanti diterima sama atau tidaknya oleh Allah Ta'ala itu haknya Allah. Kita tidak perlu khawatir ya. Kalau memang kita menuju ke arah hal yang baik, pasti Allah itu tahu kalau kita itu juga berusaha menjadi baik. Nah, biarkan Allah nanti yang akan menilai sehingga akan dijadikan anaknya itu baik kembali ke jalan Allah atau belum, itu hanya Allah Ta'ala. Makanya kalau umpamanya teman Haji J itu sendiri melakukan sesuatu tidak baik, kemudian anaknya melakukan sesuatu tidak baik, nah itulah yang tadi saya ceritakan akan sama. Nah, di titik itu boleh bersedih, boleh, tetapi jangan terlalu berkepanjangan, larut seperti itu. Doain tetap. Nah, bagi orang tuanya yang memang sudah merasa seperti itu, tobat terus-menerus. Tobatlah terus-menerus. Makanya genetik itu tidak hanya genetik itu disakit, enggak, perilaku itu juga genetik. Jadi kalau orang tuanya itu memang mau belajar agama dengan sungguh-sungguh, dengan baik, istiqomah, anaknya insya Allah otomatis kok. Dia dikasih nasihat dikit aja nanti paham, insya Allah. Karena apa? Ayahnya dinasihatin, ngerti. Tapi kalau dulunya dinasihatin susah, ya emang susah. Susah, makanya di situ tobatlah pada Allah Ta'ala dan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal buruk lagi. Kemudian doakan anak yang berbuat tidak baik itu dolim kepada dirinya sendiri atau orang lain itu didoakan agar menjadi soleh. Nah, persoalan diterima sama Allah atau belum udah nggak usah dipikirin, karena Allah Maha Pengampun. Pasti kalau kita serius, insya Allah paling tidak dari kita sendiri diampuni. Nah, mudah-mudahan anak kita itu sendiri diberi jalan oleh Allah Ta'ala kembali ke jalan Allah sebagai anak yang soleh atau soleha. Nah, disinilah sebenarnya peran orang tua. Sehingga bagaimana bagi ibu-ibu muda, bapak-bapak muda ini mendidik anak. Hafal Quran boleh, tapi kalau anaknya sudah hafal Quran, ya jangan bangga lah. Hafal Quran anaknya, orang tuanya bangga, ibu bapaknya bangga. Lah itulah yang nggak bisa menjaga. Nggak bisa menjaga, ya akhirnya kebanggaan ini kalau terus-terus dilakukan bertahun-tahun, ya nanti ditunggu aja anaknya mau jadi apa besok. Wallahu alam, saya nggak ngerti. Saya nggak menjadikan sesuatu atau mengancam, enggak. Dilihat aja, bisa kok nanti. Nah, disitulah sebenarnya Allah mau menyampaikan kepada kita orang Islam, walaupun anak kita ajarin agama dengan baik, jangan bangga dengan apa yang diraih oleh anak. Jangan sombong, ujub, riya, gak usah. Semua yang baik itu insya Allah dari Allah, sudah tahu. Kemudian kita tetap berikhtiar di jalan Allah agar tetap istiqomah baik, kan seperti itu. Sehingga kayak kasus seperti putranya temannya Haji J tadi, ya si temannya Haji J harus berusaha bertobat, berusaha hijrah
waktu demi waktu, dan doakan pada saat itu sudah mau dimulai, doakan anak agar soleh atau soleh, dan itu ditunggu. Jangan minta 1 tahun harus soleh, oh, itu kan ngancam Allah namanya ya. Nggak usah, serahin aja sama Allah. Allah itu maha mengetahui mana yang paling baik untuk kita, sudah sangat tahu. Jadi nggak perlu menggurui Allah, nggak perlu. Ya Allah, aku pengen kaya, ya Allah, aku pengen kerajaan, beri kepadaku. Nah itu kan ngawur kalau saya. Itu namanya itu Jibril aja nggak pernah minta macam-macam ya. Jadi kita harus pahami bahwa kita itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Jadi jangan menjadikan dunia itu menjadi tujuan hidup kita. Selesai kita besok di akhirat, anak keluarga kita kocar kacir, pasti kocar kacir. Makanya kita tetap dekat dengan orang-orang yang soleh. Kemudian anak di pesantrenin boleh enggak? Boleh, itu baik kok, kan gitu ya. Di mana mau santren di manapun silahkan, sekolah-sekolah Islam boleh, tetapi yang penting adalah orang tuanya harus berubah. Ini kuncinya. Jadi sambil berubah, tapi sudah boleh mendoakan anaknya tadi. Insya Allah boleh. Kalau orang tuanya faham, mengerti, anaknya pandai, dia hanya senyum. Ya, Alhamdulillah ya Allah, Kau jadikan anakku pandai semuanya ini atas izin. Aku hanya sekedar berusaha. Seperti itu. Nanti anaknya sejak kecil SD, SMP, SMA nggak pernah bayar sekolah, lah pinter. Sampai kuliah diterima tanpa uang, kan pinter. Nah ini orang yang begini biasanya kasak kusuk terus menerus, banggain anaknya. Dia tinggal tunggu aja nanti bagaimana caranya. Anaknya yang bodoh disingkir-singkirin, nggak dibanggain. Suatu ketika anak yang pinter itu jauh dari orang tua dan dolim kepada orang tuanya biasanya, karena orang tuanya itu banggain terus. Nah anak yang bodoh inilah yang nggak punya apa-apa, yang pinter itu punya apa-apa, yang nggak punya apa-apa inilah yang insya Allah ya dia yang nanti yang akan membantu orang tuanya. Biasanya begitu. Kenapa begitu disetel oleh Allah Ta'ala? Agar diketahui. Makanya jangan bangga-banggain anak yang pandai. Itu pandai itu milik Allah, bukan ya kamu banggakan, bukan. Nah yang kamu tidak banggakan itulah, itu juga milik Allah. Makanya yang sayang itu malah dia yang nggak kamu banggain, dan dia nggak punya apa-apa, tapi sayang sama kamu. Dan itu cara Allah, bahwa dunia itu nggak perlu dicari. Insya Allah seperti itu, diizinkan oleh Allah Ta'ala, dikenal orang ya harus rendah hati, nggak usah yang aneh-aneh jelek-jelekin temen ini, nggak usah. Ingat, kita iman kepada malaikat, iman di sini ada malaikat atid, jadi nggak usah aneh-aneh. Nah kalau itu sudah mulai difahami, insya Allah mudah-mudahan nanti akan jadi di kemudian harinya baik, insya Allah. Wallahu a'lam.